Dulu sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, sebelum ke pembahasan ya sahabat tani, jangan lupa sahabat tani di seluruh Indonesia komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Nah, langsung saja ya sahabat tani, tidak usah berlama-lama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar pemangkasan batang daun. Nah, tadi pagi ya sahabat tani, ini dilakukan pengambilan bijinya. Nah, ini saya jual ke tengkulak sahabat tani. Dengan luas lahan di daerah saya kurang lebih menyebutnya ya sahabat tani, ini sesanggan, atau kalau habis bibit jagungnya itu kurang lebih 3,5 kg kurang lebihnya ya sahabat tani. Nah, karena tadi pagi ini sudah diambil tengkulaknya, sore hari ini jam setengah 5 sore ini ya sahabat tani, ini saya lakukan pemangkasan. Nah, kenapa saya menggunakan mesin pemotong rumput? Yang pertama, saya pribadi tidak bisa yang namanya, kalau orang Jawa namanya petol ya sahabat tani. Kalau itu dipangkas dengan cangkul sampai ke akarnya, itu saya tidak bisa. Selain memerlukan waktu yang lama, itu juga membutuhkan tenaga ekstra. Karena apa? Saat menyangkul itu pasti sampai ke akarnya, meskipun akarnya itu tidak tercabut semua. Nah, ini hasil dari pemangkasan dengan menggunakan mesin pemotong rumput itu seperti ini sahabat tani. Nah, ini. Nah, ini kalau orang Jawa namanya papak. Nah, ini nanti yang menggarap lahan ini dalam artian itu pembajaknya itu tidak takut lagi kakinya itu terkena batang jagung ini. Karena apa? Karena ini pemangkasnya itu rata atau papak ya sahabat tani. Beda lagi sama yang pakai cangkul. Nah, kalau cangkul kita menyangkul sampai ke akarnya. Nah, di situ otomatis cangkulnya itu miring sahabat tani. Nah, di bagian akar, sebentar sahabat tani, saya ambil. Nah, ini misalkan ini bagian akar ya sahabat tani. Nah, ini bagian akar atas ini sahabat tani. Nah, ya. Nah, ini pasti cangkulnya itu seperti ini sahabat tani. Nah, ya, miring seperti ini. Pasti. Misalkan ini tanah ya sahabat tani. Nah, ini masih batangnya. Nyangkulnya pasti seperti ini, trok. Nah, ini nanti yang berada di tanah ini, yang masih berada di tanah ini akan lincip. Nah, ini juga nanti saat kita pemupukan atau orang yang menanam, itu kakinya itu terkena dari bekas akar yang masih menancap di tanah tadi. Meskipun dibajak, karena apa? Kita tidak tahu posisinya saat berada di tanah, saat terbenam lumpur dan ada airnya. Itu kan posisinya bisa miring, bisa ke atas dan sebagainya. Nah, di situ, di sini saya eh, mencoba di tahun ini ya sahabat ini, saya menggunakan sistem potong. Nah, ini saya sisakan kurang lebih dari orang Jawa namanya dengkul ya sahabat tani. Nah, atau dengkul ini setengahnya, misalkan ini dengkul kaki kita ini ya sahabat tani. Nah, dengkul ini ya sahabat tani. Nah, dengkul ini. Nah, ini saya sisakan kurang lebih segini sahabat tani. Nah, biar apa? Nanti ketika membaca, si pembacanya tersebut juga melihat. Nah, ya masih terlihat. Nah, jadi selain dia rata, papak, kalau orang Jawa namanya itu dia tidak was-was atau takut saat membaca atau mengolah lahan ini sahabat tani. Nah, di daerah saya per kurang lebih per 1 kilo, misalkan lahan ini habis 3 kilo ya sahabat tani. Nah, ini kalau mencari tenaga itu juga mahal. Per kilonya kurang lebih, atau swolonya itu kurang lebih 150 sahabat tani. Saat petol atau seperti tadi ada cangkul, misalkan ini akar bagian bawah kita cangkul seperti ini. Nah, otomatis kan cangkulnya miring. Nah, ini orangnya ini per kilonya atau dengan luas lahan semolon kurang lebihnya itu 150 ya. Itu baru petolnya saja atau pembabatan dengan cangkul. Kalau luas lahan ini 3 kilo, otomatis nanti habisnya kurang lebihnya ya sahabat tani, itu belum termasuk rokok dan snack atau jaminannya kalau orang Jawa namanya. Itu kurang lebih nanti habis 550 kurang lebihnya. Nah, dengan asumsi per 1 kilonya ini
150, kalau ini habis 3 kilo otomatis 450. Belum lagi rokoknya, kurang lebih ini kan 1 hari tidak selesai, paling tidak 1,5 hari atau 2 hari. Nah, rokoknya paling tidak itu juga 2 hari 2 bungkus, belum lagi snacknya atau jaminannya. Nah, di sini saya mencoba di sini ya, nanti kurang lebih ini paling tidak habis bensinnya itu 3 liter, sahabat tani. Nah, untuk sahabat petani ya, untuk petani pemula jangan sungkan berinovasi, sahabat tani, mencoba. Nah, kalau ada orang yang menertawakan, sahabat tani, diamkan saja. Kalau baik ya kita pakai, kalau tidak baik ya kita mencari alternatif lain ya, sahabat tani. Yuk simak terus sampai selesai biar sahabat tani tidak gagal paham. Oke, langsung saja, sahabat tani. Nah, caranya bagaimana? Simak terus ya, sahabat tani. Nah, kurang lebihnya seperti itu, sahabat tani ya. Nah, itu cara tadi pemangkasan batang jagung. Nah, saran saya, sahabat tani, untuk petani jangan menggunakan mata pisau atau mata pemotong batang jagung, itu menggunakan yang lurus itu ya, yang saya sarankan menggunakan yang seperti ini, sahabat tani. Nah, kenapa seperti ini? Nah, di sisi semuanya ini ya, di sisi semuanya ini tidak ada ruangan, dalam artian kalau misalkan pemotong rumput yang mata pisaunya yang seperti ini, yang lurus seperti ini, ditakutkan apa? Di sini nanti kalau ada retakan ya, sahabat tani, misalkan ini tengah-tengahnya ya, sahabat tani, ini misalkan tengah-tengahnya. Nah, ini kan mata pisaunya, ini juga mata pisaunya yang menggunakan mata pisau lurus ya, sahabat tani. Dikhawatirkan kalau ini nanti ada retakan di sini, kita tidak tahu, kita tidak jeli, sebelum menggunakan kok kita tidak melihatnya ya, dikhawatirkan nanti pisau ini akan terlempar ya. Terlemparnya kalau di luar area tubuh kita tidak masalah, tetapi kalau terlemparnya mengenai anggota tubuh kita, ini yang berbahaya, sahabat tani. Apalagi biasanya resikonya yang menggunakan pisau lurus seperti ini ya, sahabat tani, itu paling banyak terkena itu di bagian kaki, sahabat tani. Karena apa? Karena pas pemotongnya itu di bagian dasar atau bagian bawah.
Nah, kalau di bagian bawah otomatis saat putaran tinggi itu terlemparnya kan lebih banyak di bagian bawah. Terlemparnya enggak, jarang yang terlempar itu di bagian atas. Tapi ada juga yang terlempar di bagian atas. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih banyak itu di bagian kaki yang terkena. Nah, maka dari itu untuk sahabat tani jangan lupa menggunakan alat atau pelindung kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kacamata. Bila saat pemangkasan itu ada hal atau sedikit tanah atau entah itu kayu dari batang jagung tadi itu yang terlempar. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengantisipasi atau menghalau hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada suatu ranting kecil yang saat kita memotong tadi itu terlempar mengenai muka kita atau anggota tubuh kita. Fungsinya seperti itu. Nah, yang kedua saya sarankan menggunakan penutup telinga seperti ini. Nah, tadi ini tidak saya gunakan karena apa? Tidak saya gunakan karena saya memotongnya itu per kalau orang Jawa namanya pergalengan, ya, pergalengan sedikit. Nah, nanti saya kumpulkan baru motong lagi, kumpulkan baru motong lagi. Kenapa seperti itu? Nah, yang pertama sahabat tani, nanti ketika ada air hujan, saat hujan lebat ya sahabat tani, batang yang sudah dikumpulkan tadi itu tidak tercecer atau sudah rapi. Nah, biasanya kalau kita memotong semuanya dulu atau kita orang Jawa namanya tadi apa namanya pemotongan dengan cangkul tadi ya, itu biasanya kan kita agak ogah-ogahan. Oh, saat kita ternyata kita juga banyak ya untuk mengumpulkan batang jagungnya. Nah, kalau ini kan sedikit kita potong, nanti kita kumpulkan, sudah selesai, kita potong lagi, potong lagi, kumpulkan lagi seperti itu. Nah, untuk kalau petol selain menggunakan tenaga yang ekstra karena kita mengayunkan, ya mengayunkan menggunakan cangkul. Nah, itu juga nanti kita juga harus kerja 2 kali sahabat tani. Kenapa harus kerja 2 kali? Nah, seperti ini sahabat tani. Misalkan nah, kalau kita petol menggunakan pencabutan menggunakan cangkul, biasanya kan ini ada akarnya sahabat tani ya. Nah, akarnya ini nanti kan juga ada tanahnya sahabat tani. Ya, misalkan ini akar ya. Nah, kita orang Jawa namanya petol atau pemotongan dengan menggunakan cangkul. Nah, otomatis ini juga ada akarnya, juga ada tanahnya. Nah, tanahnya tadi nanti kita juga akan buang dengan cara bagaimana? Diketok-ketokan seperti ini sahabat tani. Misalkan ini ada tanahnya, ini juga ada tanahnya. Nanti diketok-ketokan seperti ini. Nah, ketika diketok-ketokan seperti ini, tanah ini kan akan jatuh sahabat tani. Nah, jadi kita kerjanya itu juga agak lama. Kalau seperti ini kan kita langsung cepat, kita sudah potong seret, terus sudah tidak ada tanahnya, tinggal kita mengumpulkan saja. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan sahabat tani. Bila ada hal yang positif dan bermanfaat, ambil segi positifnya. Bila ada hal yang kurang menyenangkan, saya pribadi mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam petani Indonesia.